Mengawal misi damai, Jokowi akhiri tragedi kemanusiaan Ukraina-Rusia. Presiden Joko Widodo membawa misi besar kemanusiaan dalam lawatannya ke luar negeri kali ini. Dalam waktu dekat, dia berencana bertemu dengan pimpinan dua negara yang sedang berkonflik, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan luar negeri Jokowi dimulai pada Minggu 26 Juni 2022 dengan bertandang ke Jerman. Di Jerman, Jokowi dijadwalkan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 pada 27-28 Juni 2022. Presiden mengaku akan mendorong negara-negara G7 untuk mengkampanyekan perdamaian di Ukraina. Di sini kita akan mendorong mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina, kata Presiden dalam konferensi pers pada Minggu 26 Juni 2022. Usai kunjungannya ke Jerman, Jokowi berencana bertolak ke Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Jokowi berjanji bakal mendorong Zelensky untuk membuka dialog dalam rangka perdamaian Ukraina dan Rusia. Setelah bertemu Zelensky, kepala negara akan terbang ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Sama seperti saat nantinya bertemu Zelensky, Jokowi akan mengajak Putin berdialog untuk membuka peluang menghentikan perang dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang, ucap Jokowi. Jokowi mengatakan kunjungannya ke Ukraina dan Rusia bukan semata-mata penting untuk Indonesia saja, tetapi juga bagi negara-negara berkembang. Terlebih untuk mencegah masyarakat di negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke kondisi kemiskinan ekstrim akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh perang. Tapi juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrim dan kelaparan. Demikian kata dia. Mengingat Ukraina masih dalam situasi perang, pemerintah akan memberikan pengamanan khusus setibanya Jokowi di negara tersebut. Mereka akan menyiapkan beberapa konvoi, jadi selain konvoi oleh yang betul-betul mengangkut presiden, akan ada juga konvoi-konvoi bayangan yang tidak mengangkut presiden. Demikian laporan jurnalis harian Kompas Karismada dari Sumi Ukraina. Pengamanan yang akan diberikan ke Jokowi itu juga diberlakukan ke para pimpinan negara-negara Eropa yang berkunjung ke Ukraina beberapa waktu lalu. Dan juga ada pengamanan di sepanjang jalur-jalur yang akan dilewati Presiden di kota Kiev ini. Demikian ujarnya. Berdasar laporan Karismada, serangan darat dan udara masih terus diluncurkan Rusia terhadap Ukraina. Terbaru Minggu 26 Juni 2022, Rusia melontarkan rudal ke kawasan kota Sumy di Ukraina. Rudal itu meledak sekitar 5 km dari kantor Presiden Ukraina dan 1 km dari kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kiev. Dampaknya sejumlah gedung rusak sehingga mengakibatkan warga luka-luka dan meninggal dunia. Sementara Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres Maijen Tribudi Utomo sebelumnya mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan dalam rangka mengamankan kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Menurut Tri, Paspampres sudah melakukan latihan untuk mengantisipasi pengamanan dan penyelamatan terhadap Presiden.